Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Citrariani. Saya mahasiswi dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 2019, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Metode Reward dan Punishment terhadap Motivasi Pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas 2 di SD Negeri 1 Rimba Sama. Adapun yang akan saya bahas pada artikel ilmiah saya ini yaitu pertama ada abstrak, kedua ada pendahuluan, ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang kelima ada kesimpulan. Pembahasan pertama yaitu tentang abstrak. Di abstrak ini, dalam penerapan reward dan punishment ini memiliki pengaruh yang baik terutama dalam memotivasi siswa dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia sendiri diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dengan meliputi keterampilan menulis, membaca, dan sebagainya. Nah, pengaruh tersebut terdapat pengaruh yang signifikan antara proses belajar terhadap motivasi belajar siswa di kelas 2, yang dimana pengaruh positif atau yang dimana terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel pemberian reward dan punishment terhadap motivasi belajar siswa. Besar sumbangan pengaruh yang diberikan oleh reward dan punishment terhadap motivasi belajar siswa ini. Nah, kata kunci dari abstrak ini atau kata kunci yang saya buat ini ada reward, punishment, motivasi belajar, dan juga pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, yaitu pendahuluan. Pendidikan merupakan sebuah elemen yang sangat penting dalam suatu kehidupan, baik untuk individu maupun untuk suatu kelompok. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka faktor dan tujuan perlu untuk diperhatikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan sebuah usaha sadar untuk menumbuhkan kembali potensi sumber daya manusia dari peserta didik dengan cara mendorong serta memfasilitasi kegiatan belajar mereka. Oleh sebab itu, peran guru dalam membangkitkan dan meningkatkan motivasi siswa sangatlah penting, mengingat bahwa keberhasilan siswa dalam belajar bergantung juga dengan baik dan sesuainya guru dalam mengelola kelas, di mana seperti pada pembelajaran bahasa Indonesia sendiri diarahkan untuk meningkatkan suatu kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dengan meliputi 4 aspek keterampilan, di mana aspek tersebut meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan juga keterampilan menulis, agar siswa dapat lebih minat atau lebih termotivasi lagi dalam proses pembelajaran. Maka, guru harus mencari sebuah solusi yang tepat bagi siswanya untuk kembali membangkitkan semangat dan motivasi siswa pada waktu proses pembelajaran yang dilakukan secara langsung. Salah satu faktor yang dapat diberikan kepada siswa yang lemah dalam motivasinya adalah dengan melalui pemberian hadiah dan hukuman atau reward, atau disebut dengan reward dan punishment yang tepat bagi siswa tersebut. Sehingga melalui pemberian reward dan punishment ini, semangat dan motivasi siswa dalam belajar juga dapat meningkat dan juga yang pastinya akan menjadi lebih baik dalam proses pembelajaran. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tadi, peneliti ingin melakukan penelitian dari masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana peneliti mengambil langkah atau metode pembelajaran, terkhususnya untuk kelas 2 SD, yang di mana siswanya masih kurang aktif dalam pembelajaran, khususnya di pembelajaran bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, peneliti melakukan penelitian ini di sekolah yang telah menerapkan metode tersebut, yaitu di SDN Negeri 1 Rimba Sama, di mana sekolah ini melakukan penerapan reward dan punishment dengan cara memberi motivasi melalui metode penerapan reward dan punishment, sehingga membaca dan pembelajaran bahasa Indonesia ini disenangi oleh siswa itu sendiri. Dengan kata lain, peneliti melakukan penelitian di sekolah ini untuk melihat pengaruh penerapan dari reward dan punishment terhadap motivasi pembelajaran siswa, terkhususnya di kelas 2 SD. Pembahasan yang ketiga yaitu metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Rimba Sama yang berlokasi di Jalan Raya Desa Rimba Sama, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah, dalam latar penelitian ini memiliki 4 tahapan dan 1 studi, yang dimana latar penelitian ini yang pertama yaitu ada
studi pendahuluan atau studi pendahuluan, yang kedua tahap pralapangan, yang ketiga tahap lapangan, yang keempat tahap analisis data, dan yang kelima tahap penyusunan data. Dalam penelitian ini, yang pertama itu di studi pendahuluan merupakan tahap awal dalam melakukan penelitian, di mana pada tahap ini observasi dan pengumpulan data yang terkait dengan penerapan reward dan punishment terhadap motivasi pembelajaran bahasa Indonesia di siswa di SDN 1 sama. Sedangkan yang kedua yaitu di tahap pralapangan. Di tahap pralapangan ini yaitu melakukan proses survei penelitian yang dilakukan mencari data dan informasi tentang penerapan dari reward dan punishment tersebut. Dan yang ketiga yaitu tahap lapangan, di mana tahap lapangan ini peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam rangka pengumpulan data, di mana peneliti mulai terjun dan meneliti semua hal yang bersangkutan dengan tujuan dari penelitian. Yang keempat yaitu analisis data, di mana analisis data ini yaitu melakukan proses rangkaian analisis dan kuantitatif sampai prainterpretasi data-data yang telah diproses sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu tahap penyusunan data, di mana tahap penyusunan data ini peneliti melakukan penyusunan data yang berkaitan dengan penerapan metode reward dan punishment terhadap motivasi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 2 SDN 1 rimba sama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif atau penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, di mana penelitian ini menggunakan dua variabel sebagaimana hubungan antara variabel bebas dan juga variabel terikat, atau diibaratkan dengan gambar di samping ini, di mana X itu merupakan reward dan punishment, sedangkan Y adalah motivasi belajar. Dari gambar tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa variabel yang diteliti, unit analisis dalam penelitiannya adalah siswa. Populasi dan penelitiannya adalah siswa kelas 2 SDN 1 rimba sama yang berjumlah 38 orang, di mana dapat dikatakan sebagai keseluruhan populasi yaitu siswa kelas 2 SDN 1 rimba sama yang bertepatan di tahun ajaran 2021 sampai 2022. Selanjutnya, pengambilan sampel pada penelitian ini didasarkan pada teknik sampling jenuh, di mana jumlah populasi menjadi ukuran sampel yaitu sejumlah 38 siswa. Hal ini dilakukan dengan dasarkan melakukan pertimbangan psikologis anak yang secara psikologisnya dibedakan siswa yang mendapat atau menerima perlakuan dalam proses pembelajaran berbeda di kelas. Nah, pada tahap pengumpulan data di penelitian ini, peneliti hanya melakukan atau pengumpulan data ini terdiri dari angket atau kuesioner, di mana dalam pengumpulan data angket ini memiliki kisi-kisi angket, motivasi, dan kisi-kisi angket, reward, dan punishment, seperti pada gambar di samping ini. Setelah tahap pengumpulan data yang hanya terdiri angket saja, selanjutnya teknik pengolahan analisis data. Pada penelitian kuantitatif ini, pengolahan data dilakukan melalui tahap memeriksa, proses memberi identitas, dan proses pembeberan. Pada tahap memeriksa atau editing ini dilakukan setelah penelitian selesai, atau dilakukan setelah melaksanakan atau menghimpun data di lapangan. Proses memeriksa ini dimulai dengan memberi identitas pada instrumen penelitian yang telah terjawab. Namun, pemberian identitas ini karena ada kejanggalan pada instrumen tersebut, kemudian dalam proses pembebaran atau penjabarannya penelitian melakukan setelah tahap memeriksa dan identitas yang telah terjadi dengan baik dan benar. Yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan data hasil angket tentang pengaruh pemberian reward dan punishment serta motivasi sebagaimana sudah disebutkan, bahwasanya variabel yang diteliti dengan unit analisis dalam penelitian ini adalah siswa, di mana populasinya adalah siswa kelas 2 yang berjumlah 38 orang dan sampelnya yaitu didasarkan pada teknik sampling jenuh, yang dimana populasi menjadi ukuran sampel yaitu sejumlah 38 siswa. Dari hasil angket tentang penerapan metode reward dan punishment dan juga motivasi belajar ini, data yang diperoleh dari hasil angket penerapan reward dan punishment dan motivasi belajar siswa dapat dilihat yaitu koefisien korelasi reward dan punishment atau X terhadap motivasi belajar atau Y adalah sebesar
R sama dengan 0,537. Di mana berdasarkan kriteria keputusan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa ada korelasi sedang antara reward dan punishment terhadap motivasi belajar siswa di kelas 2 SDN 1 rimba sama. Sementara koefisien determinannya yaitu dengan R2 sama dengan 0,288 menunjukkan bahwa R square sebesar 0,288, di mana nilai 0,288 ini adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi atau R 0,537 dikali 0,537, yaitu sama dengan 0,288. Besar angka koefisien determinasi R atau square 0,288 sama dengan 28,8%. Angka tersebut mengandung arti bahwa pemberian reward dan punishment berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa sebesar 28,8%, sedangkan sisanya 100%, di mana sisanya ini 100% ini dikurangkan dengan 28,8 tadi, yang dimana hasilnya 71,9%. Yang 71,9% ini dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi ini. Uji keberartian koefisien korelasi dengan terhitung 3,820 hingga TT tabel dengan deka itu 36 dan taraf signifikan alfanya yaitu 0,05 yang diperoleh nilai sebesar 1,689, dan pada alfa sendiri itu sama dengan 0,01 diperoleh nilai sebesar 2,368. Karena T hitung 3,820 lebih besar dari T tabel alfa 0,01 yaitu sebesar 2,438, maka HO ditolak dan HI diterima. Berarti ada korelasi yang sangat signifikan antara reward dan punishment dengan motivasi belajar siswa ini. Dengan demikian, berarti semakin dari hasil tersebut semakin efektif pemberian reward dan punishment, maka akan semakin tinggi motivasi belajar siswa. Dan hasil koefisien korelasi determinannya sendiri untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, setelah mengetahui koefisien korelasi dan koefisien determinannya, yaitu tahap pengumpulan hasil dan pembahasan dari tahap pengumpulan data, di mana hasil dari tahap pengumpulan data ini terdiri dari angket motivasi belajar siswa dan angket punishment. Sebagaimana dijelaskan untuk pertama yaitu angket dari motivasi, di mana angket motivasi ini berupa kisi-kisi, yaitu ada unsur intrinsik dan juga ada unsur ekstrinsik. Yang pertama di unsur intrinsiknya yaitu adanya keinginan untuk berhasil, dan yang kedua adanya kebutuhan dan dorongan dalam belajar. Sedangkan di unsur ekstrinsiknya itu yang pertama adanya harapan dan cita-cita untuk mencapai masa depan, dan adanya lingkungan belajar yang lebih kondusif agar proses belajar berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu angket reward dan punishment. Nah, di dalam angket reward punishment ini juga berupa kisi-kisi. Yang pertama yaitu kisi-kisi reward. Di kisi-kisi reward ini, pendidik memberikan sebuah penghargaan atau pujian seperti berupa hadiah untuk mendorong semangat belajar peserta didik, dan juga pendidik memberikan imbalan balik berupa nilai dan angka yang bagus serta materi, dan juga menilai sikap yang baik dalam perhatian pendidik. Untuk kisi-kisi angketnya, pada punishment, yaitu pendidik memberikan hukuman yang tidak bersifat menyiksa, melainkan memberi teguran dengan baik, yang dimana dalam kisi-kisi ini guru kelas 2 pada pelajaran bahasa Indonesia ini lebih mengarahkan pada hukuman yang bersifat teguran atau memberikan penjelasan. Seperti halnya siswa tidak mengerjakan tugas, maka guru akan menerapkan punishment terhadap dengan cara memberi teguran dan memberi motivasi untuk anak, serta bertanya mengapa tidak mengerjakan tugas tersebut. Namun bila tidak mengerjakan, guru akan memberikan penjelasan ulang, atau dengan kata lain, angket dari punishment ini guru melakukan hukuman tetapi tidak dengan melakukan hukuman yang bersifat keras. Cuma yang pastinya guru lebih bersifat menasehati. Pembahasan yang kelima yaitu kesimpulan. Reward merupakan suatu yang disenangi dan digemari oleh anak-anak yang diberikan kepada siapa yang dapat memenuhi harapan
yakni mencapai tujuan ditentukan atau bahkan mampu melebihinya. Atau lebih tepatnya, reward ini adalah respon yang diberikan guru terhadap siswa untuk membuat mereka merasa senang akan apa yang diberi guru, sehingga membuat mereka semakin lebih termotivasi lagi dalam proses pembelajaran. Sedangkan punishment ini mengarah dengan dilakukannya hukuman yang tidak berupa siksaan, melainkan memperbaiki dan mengarahkan siswa ke arah yang benar. Dengan cara guru memberi motivasi sehingga meningkatnya minat siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi, berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, yaitu DSDR 105 sama tentang pengaruh penerapan reward dan punishment terhadap motivasi belajar siswa, terkhususnya di pelajaran bahasa Indonesia, dapat dikatakan bahwa penerapan metode reward dan punishment terhadap motivasi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 2 SDN 105 sama ini penerapannya sudah berjalan dengan baik, di mana penerapan itu sendiri dilakukan dengan cara memberikan contoh langsung, menasihati, memotivasi, selalu diingatkan dan menyadarkan siswa atas kesalahannya, dan menerapkan sanksi di sekolah, serta implementasi dari penerapan atau implementasi dari penerapan metode tersebut bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada siswa agar siswa dapat lebih termotivasi pada pemberian bahasa Indonesia, sehingga menjadi manusia yang dapat berkomunikasi dengan baik, berinteraksi dengan baik, melakukan hal yang baik, serta jera untuk melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Baik, itulah presentasi dari artikel penelitian yang sudah saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.